Waktunya selama 50.000 tahun. Ada 50 tahapan hari kiamat yang harus dilalui manusia untuk sampai kepada surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang wajib kita yakini ada pada hari kiamat adalah al-haudhu. Al-haud. Al-haud biasa kita menerjemahkannya dengan telaga. Artinya al-haud adalah tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya air minum untuk para penduduk surga sebelum mereka masuk ke dalam surga. Jadi haud telaga ini posisinya atau letaknya setelah as-sirat, sebelum surga. Ketika para penduduk surga telah berhasil menyeberangi sirat, maka kemudian mereka akan menemui al-haud. Sebelum masuk ke dalam surga, maka mereka akan meminum minuman dari al-haud, yaitu tempat yang telah Allah sediakan di dalamnya minuman untuk para penduduk surga sebelum masuk ke dalam surga. Jadi haud posisinya di luar surga, dan setelah seseorang atau setelah manusia itu menyeberangi sirat. Setiap nabi itu memiliki haud atau telaga ini. Dan haud yang terbesar adalah haudnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebarnya masiratus syahr. Lebarnya itu perjalanan 1 bulan. Dan panjangnya masiratus syahr. Panjangnya juga perjalanan 1 bulan. Jadi lebar itu perjalanan 1 bulan dan panjangnya perjalanan 1 bulan. Yang menunjukkan bahwa haud telaga dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar. Di atas haud ini telah tersedia cangkir-cangkir yang jumlahnya sebanyak bintang di langit. Artinya sangat banyak sekali cangkir-cangkir yang telah tersedia di sana. Kenapa haud Nabi Muhammad itu yang paling besar? Dan telah tersedia cangkir-cangkir yang sangat banyak di atasnya sebanyak bintang di langit. Karena memang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mayoritas penduduk surga. Nanti ketika masuk ke dalam surga, manusia itu akan masuk ke dalam surga secara bersaf-saf. Ada 120 saf. Dan 80 saf dari 120 saf adalah saf atau dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan 40 saf yang lainnya itu dibagi dari umat seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menggambarkan bahwa umat Nabi Muhammad menjadi penduduk mayoritas di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, setiap orang yang nanti masuk ke dalam surga, mereka akan meminum minuman dari haud ini. Dan setelah mereka meminum minuman dari haud, maka mereka tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Mereka tidak akan merasakan kehausan setelah itu selamanya. La yadma'una abadan. Mereka nggak akan merasa haus selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena air yang ada di dalam haud itu adalah air surga. Air haud adalah air yang dialirkan dari dalam surga. Sehingga ketika seseorang meminumnya, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya.
Pertanyaannya, kenapa kita minum di dalam surga? Bukankah di dalam surga juga disediakan minuman-minuman untuk para penduduk surga? Jika setelah kita minum air dari haud, kemudian kita tidak pernah akan merasakan haus, lalu kenapa kita di dalam surga meminum minuman? Jawabannya talazzulan. Jawabannya adalah untuk bersenang-senang, untuk bernikmat-nikmat. Sebagaimana di dunia, perbandingannya, tidak setiap kali kita minum itu karena haus. Terkadang kita minum hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bernikmat-nikmat. Kita nggak haus, tetapi kita melihat misalnya ada minuman yang sangat nikmat, misalnya ada es buah misalnya, atau es apa yang kita sukai, maka kemudian kita meminumnya. Bukan karena haus, tetapi semata-mata untuk bersenang-senang, untuk kita nikmati, untuk bernikmat-nikmat. Nah, demikian juga penduduk surga, di dalam surga mereka akan minum air, minuman yang telah disediakan di dalam surga, talazzudzan, dalam rangka untuk bersenang-senang, bukan dalam rangka karena menghilangkan kehausan. Karena nggak akan ada haus setelah manusia meminum air dari haud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-jannah, yaitu surga. Setelah manusia meminum minuman dari haud, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Dan surga ini, atau al-jannah, surga adalah tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang abadi kepada orang-orang yang beriman. Itulah pengertian dari al-jannah atau surga. Sehingga di dalam surga semuanya adalah nikmat. Tidak ada suatu hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada sesuatu hal yang menyedihkan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak disukai. Semua adalah nikmat. Karena memang surga adalah tempat kenikmatan yang abadi untuk seluruh orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang mukmin ketika berada di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga atau al-jannah, kenikmatannya dibagi menjadi dua. Ada nikmat surga yang ammah dan ada nikmat surga yang khassah. Ada nikmat surga yang umum, artinya semua penduduk surga, apakah dia bertakwa atau dia tidak bertakwa, maka dia akan memperoleh nikmat ini. Ini yang disebut dengan nikmat ammah, nikmat yang umum. Sedangkan nikmat khassah, nikmat yang khusus adalah nikmat surga yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa semua orang Islam nanti akan masuk ke dalam surga. Baik orang Islam yang bertakwa, orang Islam yang soleh, maupun orang Islam yang banyak melakukan dosa, orang Islam yang fasik, orang Islam yang ahlul kabair, pelaku dosa besar, mereka juga akan masuk ke dalam surga. Hanya saja bedanya, kalau orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Sedangkan orang Islam pelaku dosa besar, mereka akan masuk surga. Tetapi sebagian mereka yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk neraka terlebih dahulu.
tetapi kemudian mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya seorang muslim yang fasik, ahlul kabair, seandainya Allah tidak mengampuninya sehingga dia masuk ke dalam neraka, dia tetap akan keluar dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Jadi orang Islam semuanya akan masuk ke dalam surga. Orang Islam yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Orang Islam yang tidak bertakwa juga akan masuk ke dalam surga. Namun, hadirin rahimakumullah, nikmat surga yang umum itu bisa diperoleh oleh semuanya, yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Sedangkan nikmat khusus, nikmat surga yang khusus itu hanya didapatkan, hanya diberikan kepada orang-orang Islam yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Seperti apa nikmat surga yang umum dan seperti apa pula nikmat surga yang khusus. Nikmat surga yang umum adalah nikmat surga yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antara nikmat surga yang telah dijelaskan di dalam hadis adalah bahwa seluruh penduduk surga, baik yang dia bertakwa atau tidak bertakwa, mereka akan mendapatkan nikmat hayatun la maut. Yang pertama yaitu hidup tidak akan pernah mati. Semua penduduk surga akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah merasakan kematian. Mereka akan abadi di dalamnya karena memang kematian itu sudah tidak akan ada lagi nanti di akhirat. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing kibas. Kemudian kematian yang sudah dirubah bentuk menjadi kambing kibas itu kemudian disembelih untuk menjadi simbol bahwa kematian itu sudah mati. Bahwa kematian itu tidak ada lagi. Sehingga kemudian diserukan oleh para malaikat kepada penduduk surga, khuludun la maut. Ya ahlal jannati, wahai penduduk surga, khuludun la maut. Abadi, tidak akan ada kematian lagi. Mendengar itu, para penduduk surga, mereka bergembira, mereka senang, karena mereka tahu bahwa kenikmatan yang mereka nikmati akan terus-menerus mereka dapatkan tanpa akan pernah berhenti. Dan kemudian diserukan juga oleh para malaikat kepada penduduk neraka. Ya ahlan nar, khuludun la maut. Khuludun la maut. Khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, abadi tidak akan ada kematian. Abadi tidak akan ada kematian. Maka penduduk neraka ketika itu semakin mereka bersedih karena mereka tahu bahwa azab yang mereka dapatkan itu tidak akan pernah ada penghabisannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penduduk surga mereka akan hidup dan tidak akan pernah mati. Ini adalah kenikmatan pertama yang akan diperoleh oleh semua penduduk surga. Kemudian yang kedua adalah sihatun la maut. Sihatun la marad.
yaitu sehat, tidak akan pernah sakit. Di dalam surga, semua penduduk surga itu sehat-sehat. Nggak ada satupun yang merasakan sakit. Nggak ada orang yang demam di dalam surga. Di dalam surga tidak ada orang yang pilek. Di dalam surga tidak ada orang yang batuk. Di dalam surga tidak ada orang yang gatal-gatal kulitnya. Di dalam surga nggak ada orang yang sakit gigi. Di dalam surga nggak ada orang yang sakit meski sekecil apapun sakitnya. Nggak akan ada sakit. Sihatun lama. Semuanya sehat. Tidak ada satupun yang pernah merasakan sakit meski sekecil apapun itu penyakitnya. Ini nikmat yang kedua. Semuanya akan mendapatkan nikmat itu. Kemudian yang ketiga adalah syababun la haram. Semuanya muda, tidak akan ada yang tua. Orang yang ketika dia mati tua, dia akan kembali menjadi muda. Dia yang mati ketika masih bayi, misalnya, maka dia akan menjadi muda. Semuanya muda, setara, berumur 33 tahun. Umur 33 tahun adalah puncak kepemudaan. Kalau tampan, maka puncak ketampanan ada di usia itu. Jika cantik, maka puncak kecantikan ada di usia itu. Umur 33 tahun. Semuanya sejajar umur 33 tahun. Seluruh penduduk surga. Tetapi nanti di dalam surga, meskipun mereka seusia, tetapi mereka tetap akan bisa untuk mereka akan bisa untuk mengetahui bahwa ini adalah bapaknya, ini adalah ibunya, ini adalah kakeknya, ini adalah neneknya, ini adalah bapaknya kakek, dan seterusnya. Ketika di dunia beda generasi, tetapi ketika di dalam surga mereka itu satu umur, yaitu umur 33 tahun. Postur tubuhnya itu juga sama, yaitu seperti postur tubuh Nabi Adam alaihi salam. Tingginya 60 dhira', sekitar 12 meter. Dan lebarnya 7 dhira'. Mereka besar, tinggi, tampan dan cantik. Tidak ada penduduk surga yang jelek. Mereka yang di dunia jelek, maka akan menjadi tampan. Mereka yang di dunia itu jelek akan menjadi cantik jika perempuan. Sehingga nggak ada seorang pun penduduk surga itu yang jelek. Dari kalangan laki-laki yang paling jelek itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Pada Nabi Yusuf alaihissalam kita tahu beliau adalah seorang yang diberi separuh dari ketampanan. Banyak kaum perempuan pada waktu itu dalam kisah Nabi Yusuf itu yang terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan penduduk surga yang paling rendah derajatnya itu ketampanannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin tampan, begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga dari kaum perempuan, dari penduduk surga, mereka juga cantik-cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari yang ada di dalam surga. Kita tahu bahwa di dalam surga ada al-hur al-ain, ada bidadari. Bidadari bukan manusia, tetapi makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi istri-istri dari kaum laki-laki penduduk surga selain istri dari kalangan manusia. Namun istri-istri dari kalangan manusia itu jauh lebih cantik dibandingkan dengan bidadari surga. Padahal digambarkan bahwa bidadari surga, satu bidadari surga apabila dia turun ke bumi, maka cahayanya akan menyinari seluruh ufuk timur dan barat. Saking cantiknya bidadari itu.
Tetapi umat manusia, penduduk surga dari manusia, kecantikannya melebihi kecantikan bidadari surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, nikmat yang berikutnya, yaitu mereka selalu bahagia. Sa'idun la huzn. Semuanya akan bahagia, tidak akan pernah susah. Tidak ada di dalam surga orang yang susah. Meski hanya sedikit, meski hanya sebentar. Nggak ada yang merasakan kesusahan. Tidak ada yang galau. Tidak ada yang sedih. Tidak ada yang kesulitan. Semuanya senang, bahagia, 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 bahagia yang abadi. Tidak ada kesedihan, meski hanya sebentar saja. Tidak seperti hidup kita di dunia ini. Kita di dunia ini, sesedih-sedihnya kita pernah bahagia. Sebahagia-bahagianya kita pernah senang. Kita pernah, sebahagia-bahagianya kita pernah bersedih. Kesedihan di dunia ini tidak abadi. Demikian juga kebahagiaan di dunia ini tidak abadi. Kebahagiaan yang abadi tanpa ada putusnya adalah kebahagiaan di dalam surga. Dan ini adalah nikmat surga yang diberikan kepada seluruh penduduk surga. Karena tidak di dalam surga nggak ada orang jahat. Surga adalah darussalam. Surga adalah tempat kedamaian. Tidak ada orang yang hasad. Tidak ada orang yang iri. Tidak ada orang yang benci kepada orang lain. Tidak ada orang yang kemudian iri terhadap orang lain. Damai, tidak ada kecemburuan. Yang ada hanya kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan, kedamaian. Semuanya baik satu dengan yang lainnya, tanpa ada permusuhan satu di antara yang lainnya. Maka kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan yang abadi itu yang menjadi kenikmatan untuk seluruh penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Di antara nikmat umum bagi para penduduk surga lainnya adalah bahwa seluruh penduduk surga mereka akan yashrabuna min arba'ati anhar. Mereka akan meminum dari 4 sungai yang mengalir sungai itu di lantai-lantai surga. Tajri min tahtihal anhar. Airnya mengalir di atas lantai-lantai surga. Tidak seperti sungai yang ada di dunia ini. Yang apabila kita ingin mendapatkan airnya, maka kita harus bersusah payah untuk mengambilnya. Nah, di dalam surga, airnya mengalir di lantai-lantai surga. 4 sungai. Dari situ kita bisa minum dalam rangka bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan minuman-minuman surga. Yaitu yang pertama adalah sungai yang berasal dari air tawar yang nikmat. Tidak seperti air tawar yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah sungai yang berbuat dari air susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian yang ketiga, sungai yang berasal dari madu yang murni, yang jauh lebih nikmat dari madu yang ada di dunia ini. Kemudian yang keempat adalah sungai yang berasal dari khamr yang lezat, yang tidak memabukkan. Tidak seperti khamr yang ada di dunia ini, yang pahit dan memabukkan. Khamr surga, khamr yang tidak memabukkan, dan rasanya itu nikmat. Penduduk surga mereka akan meminum minuman dari 4 sungai ini, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tanadzudzan, untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan nikmat minuman di dalam surga. Apapun yang dikehendaki dari makanan yang diinginkan oleh para penduduk surga, maka akan bisa dia dapatkan. Penduduk surga akan mendapatkannya. Karena di dalam surga
Selain ada bidadari-bidadari, di sana juga ada al-wildan al-mukhalladun. Apa itu al-wildan al-mukhalladun? Al-wildan al-mukhalladun adalah makhluk selain manusia, makhluk bukan manusia. Artinya dia bukan manusia. Itu yang ingin kita katakan. Al-wildan al-mukhalladun itu bukan manusia. Tidak benar yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa al-wildan al-mukhalladun itu adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik, nanti masuk surga, akan menjadi pelayan surga. Tidak. Tetapi al-wildan al-mukhalladun itu adalah pemuda-pemuda bukan dari kalangan manusia, tetapi makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi pelayan penduduk surga. Setiap orang, setiap penduduk surga nanti akan dilayani oleh para pelayan-pelayan yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan bisa ribuan pelayan yang akan melayani kita. Bayangkan, di dunia ini kita memiliki satu pelayan saja, maka kerjaan kita menjadi sangat mudah. Apalagi jika kita memiliki 2, 3, 4, 5, 10 pelayan, maka akan memudahkan kehidupan kita. Di dalam surga ada pelayan-pelayan surga yang melayani setiap apa yang kita butuhkan. Buah apa yang kita kehendaki untuk kita makan, maka semuanya akan tersaji. Diriwayatkan bahwa buah di dalam surga, buahnya itu di bawah, dia akan datang di depan kita. Batangnya, dahannya itu akan datang. Jika kita menghendaki untuk mengambilnya, dia akan datang kepada kita dan kita bisa mengambil dan memakannya. Tidak seperti buah di dunia yang kita harus memanjatnya, yang kita harus menyinggaknya. Enggak. Tetapi buah di dalam surga pertama, dia akan datang di hadapan kita untuk kita petik, dan semuanya itu sudah matang. Tidak ada buah yang masih kecil, yang masih mentah, tidak ada. Ketika buah itu kita ambil dan kita makan, maka akan muncul buah yang lainnya dari tempat yang kita ambil itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita penduduk surga melihat burung yang sedang terbang, kemudian kita mengatakan, saya ingin makan daging burung itu, maka akan tersaji dan akan dibawakan di hadapan kita, dan kita akan memakannya sesuai dengan apa yang kita maui, karena memang di dalam surga semuanya adalah nikmat. Semuanya adalah nikmat. Nggak ada sesuatu yang bukan nikmat. Karena memang surga adalah darun na'im al-abadi lil mu'minin. Tempat kenikmatan yang abadi untuk orang-orang yang beriman. Apabila kita ingin untuk berkunjung ke rumah saudara kita ingin berkunjung ke tempat teman kita di dalam surga, maka di dalam surga ada sururun marfu'ah, yaitu ada semacam ranjang-ranjang yang tinggi yang dia bisa terbang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita ingin misalnya berkunjung ke teman kita bernama Fulan, maka dia akan terbang. Kasur itu akan terbang bersama kita menuju tempat saudara atau teman kita yang kita kehendaki untuk kita kunjungi. Hadirin rahimakumullah, itu sebagian dari kenikmatan-kenikmatan surga yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita gambarkan, karena memang sudah digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nikmat-nikmat yang tadi kita sebut, itu namanya nikmat ammah, nikmat yang umum, yaitu nikmat yang akan diberikan kepada seluruh penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Jenis nikmat surga yang kedua adalah nikmat surga yang khasah, nikmat surga yang khusus, yaitu nikmat surga yang hanya diberikan kepada orang-orang yang
bertakwa saja. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa saja yang akan mendapatkan nikmat khusus ini. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nikmat yang bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum diberitahukan apa gerangan nikmat itu. Nikmat yang bahkan para malaikat, termasuk malaikat penjaga surga, belum diberitahu nikmat apa gerangan yang akan diberikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa saja itu. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan, nikmat yang tidak bisa dikhayalkan, nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nikmat ini dijelaskan di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." A'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk para hambaku yang soleh. Mala ainun ra'at. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan nikmat yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nikmat yang begitu luar biasa yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nikmat inilah yang disebut dengan nikmat khusus, hanya diberikan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, untuk hamba-hamba Allah yang soleh saja. Mereka yang masuk surga tetapi mereka bukan orang yang bertakwa, mereka orang fasik, baik dia masuk surga secara langsung karena Allah mengampuni dosanya, atau dia masuk neraka terlebih dahulu kemudian masuk ke dalam surga, tidak akan mendapatkan nikmat khusus ini. Karena nikmat khusus ini hanya untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa saja. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang soleh yang akan mendapatkan nikmat khusus di dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, surga itu telah ada. Sebagaimana neraka itu juga telah ada. Artinya wajib bagi kita untuk mengimani bahwa surga makhlukatun al-an. Bahwa surga sekarang ini sudah diciptakan. Bukan nanti pada hari kiamat baru akan diciptakan. Tetapi surga sekarang sudah ada dan sudah diciptakan. Di mana tempatnya surga? Surga tempatnya ada di atas langit ketujuh. Surga bertempat di atas langit ketujuh yang atapnya adalah sebagian dari arsy. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 buah. Di atas kita 500 tahun perjalanan ada langit pertama. Kemudian naik lagi ke atas 500 tahun perjalanan ada langit yang kedua. Naik lagi 500 tahun perjalanan lagi ada langit ketiga, begitu seterusnya sampai langit ketujuh, naik lagi, maka di sana akan ada makhluk Allah yang digunakan sebagai tempat kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, yaitu al-jannah, surga. Atap surga adalah sebagian dari arsy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan, beliau naik ke atas langit ketujuh dan beliau melihat serta masuk ke dalam surga.
Beliau bersabda, "Dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku telah masuk ke dalam surga dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa di dalam surga sudah ada manusia yang menempatinya. Tidak. Itu hanya gambaran untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebanyakan penduduk surga nantinya itu adalah orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fukara, mereka orang-orang miskin, orang-orang fakir. Bukan berarti orang kaya nggak ada yang masuk surga. Tetapi kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fukara, orang-orang yang fakir. Dan memang dalam kenyataannya kebanyakan para nabi mereka fukara. Kebanyakan para wali mereka fukara. Kebanyakan orang-orang soleh mereka fukara. Orang-orang fakir. Kebanyakan orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang fakir. Maka jika dikatakan bahwa penduduk surga kebanyakan adalah orang-orang fakir, maka memang sudah sesuai dengan fakta yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya yang masuk surga juga banyak, tetapi kalah banyak dengan orang-orang fakir. Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam adalah orang-orang kaya. Tetapi beliau adalah penduduk surga. Karena meskipun mereka kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Mereka bukan orang yang cinta terhadap dunia. Mereka lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Demikian juga ada orang kaya seperti dari kalangan para sahabat, seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mereka juga ahlul jannah. Karena meskipun mereka kaya, tetapi kekayaannya tidak masuk di dalam hati. Tidak ada hubbud dunia, tidak ada kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap harta di dalam hatinya, sehingga mereka masih tetap mengedepankan akhirat daripada dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan neraka sudah kita bahas bahwa neraka letaknya ada di bawah bumi yang ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa tala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha nisa." Aku telah melihat neraka. Beliau nggak masuk ke dalam neraka, tetapi beliau melihat neraka, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Bukan berarti kaum laki-laki nggak ada di dalam neraka. Ada di dalam neraka kaum laki-laki, tetapi yang paling banyak adalah kaum perempuan. Pernah suatu ketika sebagian kaum perempuan dari kalangan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyebab kenapa kaum perempuan menjadi mayoritas penduduk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li'anna kunna tukthirna la'na wa tunkirna al-ashir." Karena kalian kaum perempuan itu banyak melaknat orang, banyak mendoakan yang buruk untuk orang lain. Dalam bahasa Jawanya suka nyukurkan orang, nyukurnya orang lain, mendoakan yang buruk, mendoakan orang lain jauh dari nikmat, mendoakan orang lain jauh dari rahmat Allah. Banyak di antara kaum perempuan seperti itu. Hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya dan menginginkan keburukan untuk orang lain. Wali anna kunna tungkirna al-ashir, dan karena kalian itu banyak mengingkari kebaikan suami. Suami sudah berbuat baik kepadanya, bertahun-tahun, berbulan-bulan, selalu berusaha berbuat baik kepada si istri, tetapi di saat suami suatu ketika misalnya kurang baik, atau seorang suami misalnya nafkahnya kurang kepada istrinya, kemudian dia mengingkari semua kebaikan suaminya.
dia mengatakan kepada suaminya, kamu nggak pernah membahagiakan aku. Sejak saya nikah dengan kamu, kamu nggak pernah menyenangkan aku. Sejak kamu menikahi saya, kamu nggak pernah memberikan nafkah yang cukup. Padahal cuma sekali dia memberi nafkah nggak cukup. Padahal setiap hari dia sudah bahagia, hanya sehari itu dia tidak bahagia. Karena sesuatu hal. Tetapi dia mengingkari semua kebaikan suami karena kesalahan, satu kesalahan yang dilakukannya. Itulah yang menjadi kaum perempuan banyak menjadi penduduk surga. Karena itu waspada, berhati-hati terhadap hal yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Masih ada waktu kita sisakan untuk tanya jawab sekitar 15 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan moderator. Kak, moderator suaranya kok Iya, nggak iya. ada? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Asyari Mas Duki, menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah untuk kita semua, dan menjadi ladang pahala jariah bagi Al-Mukarram Romo Kiai Dr. Asyari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasanan, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mohon maaf sebelumnya untuk mempersingkat waktu untuk pertanyaan sesuai tema dan diberikan kepada yang tercepat, bisa open mic atau chat dalam komentar. Tafadhol. Baik, izin membacakan komentar pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, anak izin bertanya. Dari mana ini? Mohon maaf apabila pertanyaan anak sedikit melenceng dari materi. Bentar. Kayaknya masih Yang nomor 2 aja ya. Apabila Kak. nanti dunia sudah kiamat dan semua orang sudah berada di tempat masing-masing, yaitu surga atau neraka, apabila makhluknya akan tetap di tempat tersebut atau akan diciptakan kembali dunia berikutnya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Kurang jelas saya tadi, suaranya agak menggema. Mohon maaf, moderator lain bisa minta tolong dibantu, soalnya lagi hujan deras. Iya. Saya bacakan ya. Ini terkait masalah neraka. Ini kayaknya masuk ya, Yai, pertanyaannya ya. Baik. Untuk pertanyaan dari Zahira Zulmar, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ana tahu penyakit hasad bisa mengeluarkan orang yang di dalam surga hingga masuk ke neraka. Apabila itu benar adanya, bukankah di surga tidak ada lagi keburukan di dalamnya? Lalu bagaimana penjelasan mengenai penyakit hasad ini? Syukron, Yai. Hasad artinya membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika dia berusaha untuk melampiaskan kebencian itu, maka di situ dia telah melakukan maksiat. Hasad ini penyakit yang berbahaya. Seperti dosa-dosa yang lainnya, bisa hasad ini menjadikan seseorang diazab di dalam neraka. Kemaksiatan, apalagi dosa-dosa besar seperti hasad, maka bisa menjadikan seseorang diazab di dalam neraka. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Jadi bukan seseorang di dalam surga ada hasad, enggak. Artinya seseorang yang ada hasad ketika di dunia kepada orang lain,
maka dia bisa diazab di dalam neraka. Tapi jika dia seorang mukmin, dia akan tetap bisa masuk ke dalam surga setelah dia dibalas hasad yang dilakukannya jika Allah tidak mengampuninya, setelah dibalas dengan azab di dalam neraka. Jadi seperti itu. Bukan berarti bahwa di dalam surga ada hasad, enggak. Tetapi seseorang yang ada hasad di dalam hatinya ketika di dunia, kemudian dia melampiaskannya sehingga dia jatuh di dalam dosa, maka di akhirat nanti jika Allah tidak mengampuninya, dia akan diazab di dalam neraka. Setelah dibalas dengan azab di dalam neraka, baru jika dia memang muslim, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ketika dia menjadi penduduk surga, maka nggak ada hasad di dalam hatinya kepada orang lain. Terima kasih. Silakan. Syukran atas penjelasannya. Yang bertanya lewat di kolom komentar, bisa ditanyakan kembali jika memang kurang paham ya. Tafadhol, sebelum saya membacakan daripada pertanyaan di kolom komentar, apakah ada yang mau bertanya langsung? Tafadhol, dibuka bisunya. Nggak ada ya. Saya bacakan di kolom komentar, ada banyak nih kayaknya pertanyaan nih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alif Udin, untuk yang dia tanyakan nih, apakah di surga itu masih ada larangannya, Yai? Dan bagaimana kalau yang di surga itu kira-kira kita punya wujud nggak sih? Atau hanya seperti ruh saja begitu? Pertanyaan yang bagus. Jadi, nikmat surga itu ruhan wa jasadan. Nah, jadi dengan ruh dan jasad. Jadi bukan hanya dengan ruh saja, tetapi dengan jasad juga. Ya, ini yang perlu ditegaskan. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa nikmat surga itu hanya ruhan, hanya dalam bentuk rohani, ruh saja, tidak jasad. Tetapi yang benar adalah nikmat surga itu adalah ruhan wa jasadan. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah bahwa di dalam surga itu tidak ada syariat, ya, tidak ada syariat berlaku kecuali satu, yaitu syariat pernikahan. Jadi nggak ada perintah dan nggak ada larangan lagi, tidak ada ketentuan-ketentuan syariat di dalam surga. Yang ada hanya satu syariat, yaitu syariat pernikahan. Kenapa? Karena surga itu, akhirat itu secara umum adalah darul jaza, bukan darul amal. Jadi ad-dunya itu yang darul amal. Dunia itu adalah tempat untuk beramal. Sedangkan akhirat itu darul jaza, yaitu tempat untuk membalas amal yang dilakukan oleh manusia di dunia. Sehingga di dalam surga ataupun neraka tidak ada kewajiban sholat, puasa, mengeluarkan zakat, itu enggak ada. Tapi ada syariat satu-satunya yang tetap berlaku adalah syariat pernikahan. Gimana syariat pernikahan? Yaitu mereka yang mati belum menikah, maka akan dinikahkan di dalam surga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fil jannati a'zabun." Di dalam surga itu nggak ada bujangan, nggak ada yang statusnya statusnya itu tidak menikah, itu nggak ada. Yang jomblo statusnya di dalam surga itu nggak ada dalam surga, nggak punya suami, janda misalnya atau gadis tidak bersuami, atau laki-laki duda tidak beristri, itu nggak ada. Semua penduduk surga itu berpasang-pasangan, bersuami, beristri. Nah, itu Rasulullah menegaskan di dalam surga tidak ada bujangan, tidak ada yang jomblo. Semuanya bersuami, semuanya beristri. Mereka yang ketika mati di dunia ini dalam kondisi tidak beristri atau tidak bersuami, maka di dalam surga akan dinikahkan. Nah, di dalam surga akan dinikahkan dengan
Manusia yang juga tidak bersuami atau tidak beristri. Misalnya ada seorang laki-laki sampai mati dia tidak beristri. Maka nanti di dalam surga akan dinikahkan dengan perempuan yang sampai mati dia tidak bersuami. Karena di dalam surga semuanya beristri dan semua bersuami. Ini satu-satunya syariat yang ada di dalam surga. Selain itu, maka tidak ada. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Naam Yai, Yang syukran. ini yang nggak nikah jangan nikah, nanti dia dinikahkan di surga ya. Ya, ya. Santai ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Ya. Sudah jarang, Itu jangan sering. kawin-kawin, biar dikawinkan di surga jarang, Nenek. Sering di antara masyarakat punya pemahaman begini Kiai. Bahkan ini terjadi kepada tetangga saya sendiri, Ustadz Jafri Al-Bukhari. Beliau bertetanggaan dengan saya hanya nyebrang sungai aja. Beliau RT 9, beliau RW 9, saya RW 8. Suatu ketika istrinya itu pernah mengatakan di infotainment, saya tidak akan menikah lagi sampai hari kiamat. Karena dalam keyakinan Islam itu seorang perempuan yang mampu menahan untuk tidak menikah lagi tatkala suaminya pulang ke rahmatullah, itu nanti di surga akan dipertemukan dan akan dijadikan kembali bersatu. Kalaulah nanti saya menikah lagi, nanti saya tidak akan dapat berjumpa. Terkadang hal macam seperti ini dipersoalkan oleh fikih. Di antaranya kalau wanita yang masih muda atau laki-laki yang masih muda cenderung gairah syahwat seksualnya itu dia naik, akan yang terjadi melakukan suatu hal-hal yang dilarang oleh agama. Pertanyaannya begini, benar nggak sih kalau nggak nikah lagi, contohlah anggap Dinar Mahesa, bukan Mahesa Dinar. Dia orang Timur Tengah, bukan orang Kediri. Itu kira-kira seperti apa, Kiai? Terima kasih. Jadi pertama memang benar bahwa suami istri di dunia selama sama-sama mukmin mukminah maka nanti akan tetap menjadi suami istri di dalam surga. Jadi pasangan suami istri yang sama-sama mukmin mukminah maka dia akan tetap menjadi pasangan suami istri sampai di dalam surga. Tetapi kalau misalnya si suami itu kafir, si istri muslimah atau kebalikannya suami muslim, istri kafirah, maka mereka akan berpisah nanti di akhirat, yang satu di dalam surga dan yang satu di dunia. Apabila seorang istri suaminya meninggal, kemudian dia tidak menikah sampai dengan dia mati, maka benar dia akan menjadi istri dari suaminya itu di dalam surga. Tetapi apabila dia menikah dengan orang lain, maka dia akan menjadi di dalam surga akan menjadi istri dari suami yang kedua. Dan perlu kita tahu bahwa di dalam surga nggak ada cemburu. Meskipun nanti di dalam surga dia sudah menjadi istri orang lain, kemudian ketemu dengan suaminya yang pertama, itu tidak ada hasad, tidak ada cemburu, tidak ada benci, dan sebagainya. Itu yang harus difahami, Tidak, jangan dibayangkan nanti seorang perempuan saya nggak nikah lagi,
karena takut nanti nggak jadi istrinya dia, kalau ketemu di surga dimarahi misalnya. Nggak akan seperti itu. Tidak akan seperti itu. Karena sudah nggak ada cemburu, nggak ada hasad, semuanya sudah bersuami, semuanya sudah beristri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cemburu, benci, dan sebagainya dari dalam hatinya. Nah, jadi kalau seseorang misalnya seperti yang jenengan sampaikan tadi, dia masih muda, kemudian syahwatnya masih kuat, sehingga kalau dia tidak menikah lagi, kemudian dia akan bisa dikhawatirkan terjerumus pada zina dan sebagainya, maka sebaiknya ya dia menikah. Nah, dia menikah, jangan khawatir nanti dia misalnya nanti dimarahi oleh mantan suaminya yang sudah meninggal misalnya karena nggak setia kepadanya. Nggak ada itu. Di dalam surga Darussalam, tempat kedamaian, nggak ada cemburu, nggak ada benci, dan seterusnya. Meskipun dia sudah misalnya menikah dengan yang lain, suaminya yang tadi misalnya yang sudah meninggal, sementara istrinya dinikahi oleh orang lain, si suami itu akan dinikahkan dengan perempuan yang lain. Yang mereka semuanya akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Nah, terima kasih. Silakan. Naam Yai, syukron atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami kepada yang mendengarkan. Jadi berpuas-puas aja ya cemburunya di dunia, nanti di akhirat nggak kayak gitu lagi, di surga nggak gitu lagi ya. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, Yai. Ini masih banyak ini kayaknya. Zahira Zulmar, mohon maaf ya, saya lewatkan dulu pertanyaanmu karena tadi sudah bertanya satu pertanyaan, yang lainnya saya bacakan ya. Dari Yunita Puspita Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana iman kepada hari kiamat membantu seseorang dalam menghadapi cobaan dan kesulitan di dunia? Ya. Nah, seperti itu saja pertanyaannya, Yai. Ya. Jadi ini sangat menentukan ya. Sangat menentukan sekali seseorang itu beriman tentang adanya hari akhir atau tidak. Seseorang yang beriman terhadap hari akhir, bahwa hari akhir atau hari kiamat atau nanti akhirat itu lebih baik daripada dunia, bahwa kebahagiaan akhirat itu akan selamanya, kebahagiaan dunia itu sementara, bahwa kesedihan di dunia ini sementara, kesedihan yang abadi adalah di neraka. Maka dengan keimanan seperti ini akan membantu seseorang untuk bisa ridho, membantu seseorang untuk bisa rela dengan keadaan dirinya yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan dirinya untuk bisa zuhud, tidak terlampau cinta terhadap dunia, karena dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara, akan punah, dunia ini hanya sebentar, sementara kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti di akhirat, yang itu yang harus lebih dikejar, yang harus lebih diutamakan. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih abadi, maka dia yang harus diutamakan daripada dunia. Dengan keyakinan akan adanya hari akhir, maka seseorang akan bisa lebih baik. Dia akan lebih bisa menerima nasib, bisa menerima takdir yang telah Allah takdirkan untuk dia, baik takdir yang itu merupakan sesuatu yang menyenangkan dia atau yang tidak menyenangkan dia. Terima kasih. Seperti itu secara singkat. Naam Yai, syukron penjelasannya. Yang bertanya lewat kolom komentar, semoga bisa dipahami ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Yai saya bacakan dari Faisal. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang non-muslim yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya, tetapi statusnya dia itu non-muslim, kira-kira
di akhirat apakah akan mendapatkan balasan surga atau tetap mendapatkan balasan di neraka? Soalnya saya sering mendengar surga bagi anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Apakah itu hanya tertuju pada orang muslim atau Ya. surga berbakti kepada kedua orang tua? Itu bisa tertuju bagi non-muslim. Syukron, Yai. Mohon Ya. penjelasannya. Hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Jadi surga itu adalah darun na'im lil mukminin. Jadi tempat kenikmatan untuk orang-orang mukmin saja, tidak untuk orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Jadi surga itu dipersiapkan untuk orang-orang muttaqin, dalam hal ini para mufassir memaknainya dengan lil mukminin, dengan orang-orang yang beriman. Lil muttaqin artinya orang-orang yang menjauhi kekufuran, yakni orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Jadi hanya orang mukmin nanti yang akan masuk ke dalam surga. Karena amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang kafir itu beramal dengan amalan yang besar seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, membangun masjid, membangun pondok pesantren, maka amal yang dilakukannya itu tidak bernilai indallah. Menurut Allah tidak bernilai, sehingga tidak akan ada balasannya nanti di akhirat. Balasannya di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ilal akhirah falaysa lahu minha nasib. Sedangkan orang kafir maka dia diberi makan dengan sebab kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, sehingga nanti ketika sampai di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan yang dilakukannya. Jadi di dunia ini kita tahu orang kafir mereka dikasih makan oleh Allah, dikasih rezeki, dikasih minum, dikasih hidup, dikasih kesehatan. Itu sebagai balasan mereka di dunia ini. Nanti di akhirat nggak ada sedikit pun bagian untuk mereka dari kebaikan yang pernah dilakukannya di dunia. Jadi ini penegasan Al-Quran dan penegasan hadis bahwa orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka tidak akan mendapatkan pahala atas amal soleh yang dilakukannya. Bahkan amal solehnya tidak bernilai sebagai amal soleh jika dilakukan oleh orang yang kafir, bukan oleh orang yang muslim. Silahkan dilanjutkan. Iya, Yai. Syukran atas penjelasannya, Yai. Ini kayaknya masih ada 4 atau 5 pertanyaan, Yai. Saya bacakan, Kak. Iya. Langsung aja. Oh ya, Kalau baik. Oh ya, untuk pertanyaan Faisal sudah dijawab. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf saya nggak bisa baca ya, karena di luar tema ya, terkait yang ditanyakan terkait sholat taubat. Saya bacakan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari menjadi orang yang bentar ya. Ini kayaknya sudah dijawab belum ya? Untuk pertanyaannya, ketika seorang istri ditinggalkan suaminya, misalnya karena meninggal dunia, dan dia menikah lagi, dan pertanyaannya, Kiai, seorang istri itu di surga itu dia akan bersama suaminya yang pertama atau yang kedua? Oh ini dua suaminya, sudah ya? Ya baik, ini ya ini benar azab dia. Ini pertanyaan dari Meisha Amelia. Assalamualaikum, izin bertanya, apa benar azab di zaman sekarang tidak menunggu kita meninggal lagi? Apakah azab kubur dengan azab dunia itu? Syukron penjelasannya ya. telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa pada dasarnya azab itu nanti di akhirat. Jadi pada dasarnya azab itu nanti di akhirat. Tetapi
Ada sebagian jenis dosa itu yang azabnya disegerakan di dunia sebelum nanti dia mendapatkan azab di akhirat dengan azab yang lebih pedih, yang lebih berat. Jadi pada dasarnya azab itu nanti di akhirat balasan menyedihkan atas amal keburukan yang dilakukan manusia nanti di akhirat. Itu azab. Tetapi untuk sebagian dosa itu disegerakan di dunia. Seperti misalnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka akan diazab di dunia dan juga diazab di akhirat. Demikian juga orang yang memutus kekerabatan, silaturahim, memutus silaturahim. Maka dia akan diazab di akhirat, juga diazab di dunia. Jadi ada beberapa dosa yang azabnya disegerakan di dunia ini. Itu. Terima kasih. Yang berikutnya. Iya, ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya, mohon disimak ya yang sudah bertanya, biar nggak ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ramadan. Apakah seorang pria yang pernah berzina di dunia akan memperoleh bidadari di akhirat tak kala sudah bertaubat, Yai? Ya. Pertama, jika seseorang telah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima taubatnya. Rasulullah bersabda, "Man taba taballah." Barang siapa yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Dan ketika seseorang itu telah mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosanya, maka berarti dia mati dalam keadaan bertakwa dan dia akan mendapatkan nikmat khusus nanti di akhirat. Kecuali apabila seseorang itu mati belum bertaubat dari dosa zinanya, misalnya mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa zina yang dilakukannya, maka dia yastahiqul azab. Dia akan berhak mendapatkan azab nanti di akhirat jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia juga akan mendapatkan bidadari-bidadari itu sebagai nikmat surga. Apalagi kalau dia memang sudah bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah dilakukannya. Silahkan. Habis? Masih 3, Yai. Ya, silakan. Ya, saya singkat aja ya pertanyaannya ya. Dari Hasnidar, pertanyaannya, jika pasangan suami istri yang sama-sama muslim, selama di dunia istrinya adalah orang yang bertakwa, sedangkan suaminya Islam, tapi seorang pendidik seperti tidak mengerjakan sholat. Seorang pendosa. Baik, maaf pertanyaan. Ya udah, saya bacakan ulang ya. Saya ketik ulang. Izin bertanya, jika pasangan suami istri yang sama-sama muslim selama di dunia, istrinya seorang yang bertakwa, sedangkan suaminya seorang pendosa seperti tidak sholat atau tidak belajar ilmu agama, tapi masih muslim, apakah mereka akan bersama lagi di surga, Yai? Ya. Selama masih muslim, maka mereka akan tetap bersama di dalam surga. Ya. Selama seseorang itu masih muslim, maka keduanya masih nanti menjadi suami istri di dalam surga. Hanya saja jenis kenikmatan yang diperolehnya nanti berbeda. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ada nikmat khusus dan ada nikmat umum. Jadi seorang istri jika memiliki suami yang fasik misalnya, atau seorang suami yang zalim terhadap istrinya, maka hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar dan berusaha untuk nahi mungkar, berusaha untuk menyelamatkan suaminya dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan cara yang baik, yang tidak tidak justru menjauhkan suami itu dari kebaikan-kebaikan. Itu hendaknya yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang kebetulan memiliki suami yang seperti itu.
Jadi sabar, sabar dan kemudian selalu berusaha mendoakan juga suaminya agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Dari Siti Khadijah, Assalamualaikum. Bagaimana jika suami itu menikah lagi sampai 3 kali nih? Nah, apakah keempatnya nanti akan dikumpulkan bersamanya di jannah, Yai? Iya. Jadi akan menjadi istrinya semuanya. Jadi kalau apakah dia misalnya seorang laki-laki, dia menikah empat perempuan, maka empat-empatnya nanti akan menjadi istrinya di dalam surga. Demikian juga kalau tidak secara langsung, misalnya menikah, kecuali kalau diceraikan. Jadi kalau seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu meninggal, kemudian dia menikah lagi, kemudian meninggal lagi istrinya itu, maka semuanya akan menjadi istri dari laki-laki itu. Tapi kalau diceraikan, maka sudah tidak lagi menjadi suami istri. Misalnya ada seorang suami menceraikan istrinya. Dia menceraikan istrinya, maka istri yang telah diceraikan oleh si laki-laki ini tidak akan menjadi istri di dalam surga. Jika perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia akan menjadi istri dari suami yang kedua. Tapi jika dia tidak menikah, maka dia akan dinikahkan di dalam surga dengan yang lainnya jika dia memang muslimah. Saya kira cukup. Ya. Satu lagi, silakan. Iya, Siti Khadijah mohon bisa dipahami ya jawabannya. Ini pertanyaannya saya bacain. Apabila nanti di dunia sudah kiamat dan semua orang sudah berada di tempat masing-masing, yaitu surga dan neraka, apabila makhluknya akan tetap di tempat tersebut atau akan diciptakan kembali dunia berikutnya, Yai? Nggak ada dunia berikutnya. Jadi ketika itu sudah selesai, semuanya sudah selesai, manusia sudah mendapatkan, artinya darul dunia, itu darul amal sudah selesai dan berganti menjadi darul jaza yang abadi. Jadi tidak ada kemudian sesi dunia kedua, sesi ketiga, sesi keempat dan seterusnya, itu tidak seperti itu. Cukup kita tutup dengan doa. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي رحمة يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Kepada Yai Asy'ari kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, kesempatannya, ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kami semua dan bisa kami amalkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi syukron Yai atas waktunya.